Lagunya sangat indah kan teman-teman? Terima kasih sudah ikut bernyanyi ya. Sekarang teman-teman kita mau membaca puisi dengan judul Tanah Indonesia ciptaan Anggun Nur Latifah. Teman kita itu adalah Genta, Gibran, Atta, dan Davina. Puisi Tanah Indonesia, begitu banyak keindahan, hutan, gunung, dan lautan. Itulah alam Indonesia, surga di tanah khatulistiwa. Akan tetapi banyak tangan jahil yang tak bertanggung jawab, yang merusak keindahan hutan, gunung, dan lautan. Janganlah kau hilang, tetaplah di tanah Indonesia, menjaga Indonesia. Hutan, gunung, dan lautan, kaulah Indonesiaku, tanah kelahiranku, tanah tercinta, oh Indonesia. Wah, teman-teman kita yang hebat dan berani membaca puisi dengan sangat baik. Sekarang kita mau mendengarkan lagi cerita dari Miss Nita tentang pahlawan negara kita. Silakan Miss Nita. Selamat sore teman-teman. Kali ini Miss Nita mau bercerita tentang pahlawan-pahlawan di negara kita Indonesia. Anak-anak duduk yang manis, Miss Nita mau mulai ceritanya. Anak-anak, ada banyak para pahlawan kita yang gugur dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Untuk mengenang dan menghargai jasa para pahlawan, oleh negara nama-nama pahlawan itu dipakai sebagai nama tempat-tempat penting. Misalnya pahlawan kita, Pangeran Diponegoro yang berasal dari Yogyakarta, yang memimpin perang Diponegoro guna mempertahankan tanah Jawa dan pada saat itu memakan korban sangat besar. Guna mengenang jasanya, maka di Jawa Tengah nama Diponegoro dipakai untuk nama sebuah universitas negeri dan juga nama jalan. Begitu juga pahlawan-pahlawan yang lain, di antaranya ada pahlawan revolusi yang gugur dalam sebuah tragedi 30 SPKI. Ada 10 pahlawan kita yang gugur pada masa itu. Dan untuk mengenangnya oleh pemerintah juga dipakai sebagai nama tempat-tempat penting maupun nama jalan yang ada di Indonesia. Di antara para pahlawan itu ada juga pahlawan wanita yang juga berjuang untuk negara kita. Ada banyak cara dalam berjuang. Di antaranya adalah pahlawan wanita kita yang berasal dari Jawa Tengah, tepatnya dari Jepara, dan namanya adalah Ibu Kartini. Sudah pernah dengar namanya kan anak-anak? Ibu Kartini berjuang tidak dengan mengangkat senjata, namun dengan cara memperjuangkan para wanita. Beliau beranggapan bahwa dengan wanita yang memiliki tingkat pendidikan tinggi, maka derajat negara juga akan tinggi. Beliau mendirikan sekolah wanita yang diberi nama Sekolah Kartini, agar para wanita Indonesia menjadi wanita yang cerdas, sehingga tidak mudah dikuasai oleh bangsa lain. Dalam perjuangannya tersebut, Ibu Kartini membuat buku yang terdiri dari surat-surat yang dikirimkan kepada teman-teman di luar negeri yang membantunya dalam berjuang. Kumpulan surat tersebut diberi judul Habis Gelap Terbitlah Terang. Nah, itu tadi cerita dari Miss Nita tentang pahlawan-pahlawan negara kita. Semoga anak-anak kelak menjadi generasi penerus bangsa, penerus perjuangan para pahlawan kita. Terima kasih. Anak-anak sudah mendengarkan cerita Miss Nita tentang para pahlawan yang berjuang untuk negara kita ini. Dan kita jadi mengenal banyak nama-nama pahlawan negara Indonesia. Salah satu pahlawan kita yang hebat adalah pahlawan kita Ibu Kartini.
Untuk mengenang jasa beliau, diciptakan lagu Ibu Kita Kartini yang akan dipersembahkan teman-teman kita lewat permainan angklung. Di sekolah kami, TK Lab School UNES, kami mengembangkan dan mengenalkan alat musik tradisional Indonesia yaitu angklung. Kalau teman-teman mau ikut bermain, boleh kok datang ke sini dan bermain bersama. Nah, teman kita yang akan bermain angklung ini ada banyak loh. Excel, Danes, Nisa, Areta, Belva, Bintang, Riel, Gibran, Ian, Dito, Davina, Mirza, Gani, Ken, dan Aiko. Yuk kita nikmati bersama-sama. Teman-teman, ternyata bermain angklung itu sangat menyenangkan ya. Meskipun hampir setiap hari latihan, tapi teman-teman kita tidak pernah bosan melakukannya. Negara kita memang sangat beragam kekayaan budaya yang dimiliki. Banyak sekali alat musik yang berasal dari daerah-daerah yang tersebar di Indonesia. Semakin bangga saja ya kita sebagai rakyat Indonesia. Sangat berat perjuangan para pahlawan dalam meraih kemerdekaan Indonesia. Untuk mengenang hari kemerdekaan kita, marilah bersama-sama kita dengarkan lagu Hari Merdeka yang akan dipimpin oleh Belva. Hari kemerdekaan kita, Hari merdeka, Nusa dan
Terima kasih teman-teman. Ternyata semua dapat menyanyi lagu nasional dengan baik ya. Sehingga kebanggaan kita terhadap bangsa juga semakin besar. Nah, sekarang Miss Wiji akan bercerita juga loh. Ceritanya masih tentang para pahlawan kita yang berjasa sangat besar dalam memperjuangkan kemerdekaan. Mari kita dengarkan bersama-sama ya. Anak-anak yang hebat, sekarang giliran Miss Wiji yang juga akan bercerita untuk kalian semua. Duduk yang rapi ya, Miss Wiji akan mulai ceritanya. Pendidikan cinta tanah air saat ini mulai ditanamkan. Bahkan sejak anak usia dini sudah dikembangkan pendidikan karakter kebangsaan. Hal ini bertujuan agar generasi penerus bangsa memiliki landasan jiwa kebangsaan yang kuat, cinta tanah air yang dalam, dan dapat melanjutkan perjuangan para pahlawan Indonesia. Pejuang Indonesia termasuk juga para pemuda. Para pemuda di kala itu juga ikut andil dalam memperjuangkan kemerdekaan negara. Perjuangan mereka ditandai dengan terciptanya Sumpah Pemuda. Sangatlah memprihatinkan jika tidak semua pemuda Indonesia hafal akan Sumpah Pemuda. Di zaman sekarang ini banyak sekali anak-anak yang lebih bangga bisa bahasa asing. Padahal bahasa Indonesialah yang semestinya kita junjung tinggi sebagai bahasa persatuan kita. Untuk itulah mulai dari mencintai bahasa kita akan dapat menimbulkan kecintaan pada negeri kita ini. Miss yakin anak-anak Lab School UNES adalah anak hebat yang selalu mencintai negaranya. Nah, untuk mengingat kembali bunyi Sumpah Pemuda yang dibuat para pemuda Indonesia, mari kita dengarkan teman kita, Mas Genta, yang akan mengucapkan Sumpah Pemuda. Silahkan Mas Genta. Sumpah Pemuda, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Jangan lupakan jasa-jasa pahlawan kita ya. Mari buat Indonesia kita lebih maju. Semangat! Wah, tidak terasa ya kita sudah sampai di akhir acara. Sebelum acara ini kita tutup, ada sebuah pesan bijak yang kami kutip dari tokoh pendidikan Ki Hajar Dewantoro yang akan dibacakan oleh teman kita Tania. Silakan Tania. Hai teman-teman, nama saya Tania. Saya akan menyampaikan sebuah pesan bijak. Pesannya berbahasa Jawa loh. Memayu hayu neng sariro, memayu hayu neng bangsa, memayu hayu neng bawono. Apapun yang diperbuat oleh seseorang itu hendaknya dapat bermanfaat bagi dirinya sendiri, bermanfaat bagi bangsanya, dan bermanfaat bagi manusia di dunia pada umumnya. Dipetik dari Ki Hajar Dewantoro. Terima kasih. Benar sekali pesan yang disampaikan teman kita Tania. Ayo teman-teman, semangat membangun Indonesia Jaya dengan cara belajar, bermain, dan tumbuh menjadi anak Indonesia yang bermanfaat. Kami selaku tenaga pendidik di TK Lab School UNES, yakni Miss Ismu, Miss Yuni, Miss Wiji, Miss Tuti, Miss Nita, dan Miss Ningrum, mohon undur diri.